Bab 4. Menjadikan tubuh ekspresif. Ada desa-desu bahwa pintu-pintu tertutup di koridor sekolah kami berujung pada sebuah ruang yang diubah menjadi museum dan bisa juga digunakan sebagai ruang kuliah. Ada yang pernah mendengar, di ruang itu terpajang foto-foto lukisan dan patung terbaik dari seluruh dunia, juga repro dan benda seni asli. Ada lagi yang berkata di situ terpajang rancangan adegan dan set serta para aktor dalam peranan-peranan terhebat mereka. Teorinya, dengan berada di tengah benda-benda itu selama sebagian besar waktu pembelajaran kami, mau tak mau kami jadi punya tolak ukur tertentu tentang keindahan. Ada pula kabar angin bahwa para pengajar kami merencanakan pameran kecil karya seni palsu, yang akan dipamerkan antara lain foto-foto tata panggung yang sudah sangat banyak dan karut-marut. Para aktor dalam kostum yang terlalu teatrikal, dengan rias berkelebihan, dengan seringai dan gerak tubuh yang dibuat-buat. Segala yang kami harap dapat kami hindari. Dengar-dengar, koleksi ini akan ditempatkan di ruang sebelah di dalam kantor Pak Rachmanov. Sehari-harinya, koleksi ini akan ditutup tirai dan hanya diperlihatkan kepada kami untuk menjelaskan sesuatu dengan cara menunjukkan kontras. Kedua upaya itu jelas membuktikan kegairahan Pak Rachmanov sebagai pendidikan. Dan karena semangat serta kebanggaan itulah desa-desu tersebut telah bocor sampai hal-hal yang demikian rinci. Hari ini pintu-pintu ruangan misterius itu terbuka bagi kami. Namun museum itu ternyata masih jauh dari siap. Patung-patung semen besar dan kecil, beberapa lukisan, foto-foto terbingkai dan foto-foto lain yang baru separuh terpasang, buku-buku besar tentang seni rupa, serta kostum dan rancangan adegan balet dan tarian modern terserak di kursi, meja, ambang jendela, bahkan di lantai. Sementara Pak Rachmanov sangat ingin agar pamerannya selengkap dan seefektif mungkin. Dia kekurangan waktu untuk memajangnya. Pada satu dinding, kulihat poster berisi daftar semua museum dengan gedung kesenian di Moskow, dan sekitarnya lengkap dengan keterangan tentang hari dan jam bukanya. Dari nomor-nomor yang ditandai dengan pensil dalam daftar itu, serta nama staf pengajar yang tertulis di situ, aku menduga bahwa kami secara sistematis akan berkunjung ke tempat-tempat tersebut, sehubung dengan pelajaran-pelajaran kesenian yang terkait dengan kesenian kami, yaitu acting, pemeranan. Di satu sudut, ada gudang senjata sungguhan berisi pedang. Pedang tipis yang tajam kedua sisinya, belati, pedang anggar, pelindung wajah dan dada, sarung tinju, sepatu balet, dan perlengkapan senam. Pelajaran baru kami dalam olah tubuh, senam, agaknya dipandang sebagai seni pula. 2. Hari ini untuk pertama kalinya Pak Torsov datang ke kelas kami dengan berpakaian senam. Ia mengawasi kami dan kira-kira di tengah jam pelajaran, ia menyela dan memimpin kami ke ruang kelas museum baru kami. Di situ ia berbicara kepada kami. Orang pada umumnya tidak mengetahui cara menggunakan sarana ketubuhan yang telah diberikan alam kepada kita. Katanya memulai. Orang tidak tahu cara meningkatkan maupun memelihara kondisi sarana ketubuhan ini. Otot-otot yang kendur, postur yang jelek, dada yang melesak, hal-hal itu kita temukan terus di sekitar kita. Dari situ tampak bahwa sarana ketubuhan tidak dilatih secara memadai dan tidak digunakan selayaknya. Mungkin tubuh dengan tonjolan-tonjolan yang tidak pada tempatnya, kaki yang terlalu panjang dan kurus sehingga pemiliknya harus berjalan terhuyung-huyung, dan bahu yang bungkuk hampir seperti cacat, bukan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah begitu terbiasa dengan itu semua dan cacat-cacat lain, sehingga kita terima sebagai gejala normal. Tapi ketika melangkah di panggung, banyak kekurangan fisik yang tidak separah itu pun sudah segera menarik perhatian. Aktor di panggung diamati ribuan penonton seperti teropong dengan kaca pembesar. Kecuali memang maksudnya memperlihatkan suatu peran dengan cacat fisik tertentu, itu pun harus ditampilkan dalam takaran tepat. Aktor harus mampu bergerak dengan mudah demi memperkuat kesan yang hendak diciptakannya dan bukan mengalihkan perhatian penonton ke hal lain. Untuk melakukannya, aktor harus memiliki tubuh yang sehat dengan tata kerja yang baik dan keterkendalian yang istimewa. Sudah lumayan banyak yang kalian jalani sejak kelas ini dimulai. Latihan-latihan harian telah mulai melenturkan tak hanya otot dan persendian yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari,
melainkan juga bagian-bagian lain yang sebelumnya tidak kalian ketahui ada. Kalau tidak dilatih, semua otot akan mengerut dan lembek. Dengan menghidupkan kembali dan menguatkan fungsi-fungsi otot, kita telah mulai menghasilkan gerakan-gerakan baru, mengalami sensasi baru, menciptakan kemungkinan-kemungkinan tindakan dan ekspresi yang halus dan kaya nuansa. Latihan itu berguna untuk menjadikan sarana ketubuhan kalian lebih gesit, liat, lentur, ekspresif, dan bahkan lebih peka. Kini waktunya untuk memikirkan hal lain yang lebih penting lagi untuk kalian capai lewat latihan-latihan kalian. Setelah jeda singkat, Pak Torsov bertanya, "Apa kalian mengagumi tubuh si orang kuat di sirkus?" Kalau saya tidak tahu apa yang lebih memuakkan daripada lelaki dengan bahu-bahu yang lebih pantas untuk banteng, dan dengan otot-otot yang membentuk buhul-buhul kencang di sekujur tubuhnya. Coba kalian bayangkan tubuh-tubuh ini dijejalkan dalam kostum-kostum Venesia abad pertengahan, atau pakaian atasan dari masa Renaissance, serta kaos kaki panjang yang semuanya serba ketat, yang lazim dikenakan tokoh-tokoh pria dalam Romeo and Juliet. Betapa terkaruannya penampilan mereka. Bukan wilayah kemenangan saya untuk menilai sebatas mana budaya fisik ini dibutuhkan dalam dunia olahraga. Satu-satunya tugas saya adalah memperingatkan kalian bahwa hasil binaraga yang berlebihan semacam itu biasanya tidak pas untuk digunakan dalam teater. Kita membutuhkan tubuh yang kuat, bertenaga besar, berkembang dalam proporsi yang baik, bagus bangunannya, tapi tanpa berkelebihan yang tidak wajar. Tujuan latihan senam kita adalah membetulkan tubuh dan bukan memperbesarnya. Sekarang kalian berada di persimpangan jalan. Arah mana yang akan kalian pilih? Meneruskan jalur pengembangan otot olahragawan angkat beban atau mengikuti tuntunan-tuntunan seni kita? Tentu saja saya harus mengarahkan kalian ke jalur yang kedua. Sekarang kita masukkan unsur-unsur seni patung ke dalam latihan senam kalian. Pematung dengan alat pahatnya mengupayakan garis yang tepat dan proporsi indah dalam keseimbangan bagian-bagian tubuh patung yang diciptakannya dari batu. Sedangkan guru senam harus berusaha mencapai hasil yang sama dengan tubuh-tubuh yang hidup. Apa yang dimaksud sosok atau bangunan manusia yang ideal tidaklah ada. Itu adalah sesuatu yang harus diupayakan, dibuat. Untuk mencapai hasil akhir itu, kita harus lebih dulu mempelajari tubuh dan memahami proporsi-proporsi berbagai bagiannya. Kalau cacat-cacat telah ditemukan, cacat-cacat itu harus diperbaiki. Yang belum disiapkan oleh alam harus kita kembangkan sehingga otot-otot bahu dan dada dapat direntangkan. Tapi ada pula orang yang bahunya terlalu bidang, dadanya besar dan busung. Mengapa itu harus diperparah dengan latihan? Tidakkah lebih baik kalau bahu dan dada itu tidak usah lagi diusik-usik dan perhatian dipusatkan pada kaki? Jika kaki mereka secara proporsional terlalu kecil, dengan memperbaiki struktur otot kaki, bentuk keseluruhan yang baik dapat dicapai. Untuk tujuan semacam itulah latihan-latihan atletik bisa membantu. Selebihnya dapat diatasi dengan bantuan desainer, penato kostum, penjahit, dan pembuat sepatu yang piawai. 3. Pak Torsov mengajarkan seorang badut sirkus terkenal ke dalam kelas 6 kami hari ini. Ketika memperkenalkan sang badut, Pak Torsov berkata, "Hari ini kita akan menambahkan jungkir balik ke dalam kegiatan-kegiatan kita. Mungkin kelihatannya aneh, tapi ini membantu aktor dalam momen-momen puncak yang dapat memberikan inspirasi kreatif." Kalian heran? Ini alasan saya. Akrobatik membantu kita meningkatkan kualitas kemantapan kita dalam mengambil keputusan. Sangat berbahaya jika pikiran pemain akrobat terlayang kemana-mana persis sebelum dia melakukan salto atau gerakan akrobatik lain yang mempertaruhkan lehernya. Pada saat demikian, tidak ada ruang bagi keraguan-raguan. Tanpa berhenti dulu untuk merenung-renungkan, ia harus pasrah pada nasib dan keterampilannya. Ia mesti melompat. Yang akan terjadi? Terjadilah. Justru itulah yang mesti dilakukan aktor pada titik puncak permainannya. Pada saat-saat seperti itu, ketika Hamlet berkata, "Ya, biarlah rusa yang teraniaya ini meratap," atau Otelo yang menjerit, "Oh darah, darah, darah." Aktor tidak bisa berhenti untuk berpikir, ragu-ragu, menimbang-timbang keputusan, bersiap-siap dan menguji dirinya. Ia harus bertindak.
ia mesti terjun sepenuh tenaga. Tapi kebanyakan aktor menyikapi hal ini secara berbeda sama sekali. Mereka getar pada momen-momen besar, dan sejak jauh-jauh hari sudah berusaha membuat persiapan bertele-tele untuk momen-momen itu. Hasilnya adalah kegugupan dan tekanan yang menyebabkan mereka tidak dapat bermain lepas pada titik-titik puncak, ketika mereka perlu menyerahkan diri bulat-bulat pada peran mereka. Kadang mungkin kalian akan memar atau mendapat benjol di jidat. Pelatihan kalian akan menjamin benjol itu tidak terlalu besar. Tapi cedera kecil demi pengetahuan tidak akan begitu merugikan kalian. Itu akan mengajar kalian untuk mencoba lagi lain kali tanpa memikirkan yang tidak perlu, tanpa maju mundur, dengan keputusan yang tegas dan berani, menggunakan naluri dan inspirasi tubuh. Ketika kalian sudah mengembangkan kekuatan kehendak dalam gerak dan tindakan tubuh kalian akan lebih mudah menerapkannya untuk menghayati peran. Kalian akan mengerti bagaimana memasrahkan diri dengan serta-merta dan sepenuhnya kepada kekuatan intuisi dan inspirasi. Ada saat-saat sulit semacam ini dalam setiap peran, maka biarkan akrobatik sejauh yang ia bisa membantu kalian menempuh saat-saat sulit itu. Selain itu, akrobatik memberikan bantuan lain. Di panggung, kalian akan terbantu untuk menjadi lebih tangkas dan lebih efisien secara fisik saat kalian bangkit, membungkuk, berputar, berlari, dan melakukan berbagai gerak yang sulit dan cepat. Akrobatik akan mengajar kalian bertindak dalam irama dan tempo cepat yang mustahil dilakukan oleh tubuh yang tidak terlatih. Nah, selamat berlatih. Segera setelah Pak Torsov meninggalkan ruangan, kami diminta mencoba berkoprol di lantai tanpa matras. Aku menjadi relawan pertama, karena kata-kata Pak Torsov meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hatiku. Siapa jika bukan aku yang begitu kepingin membebaskan diri dari kesulitan-kesulitan yang terdapat dalam momen-momen tragis sebuah peran. Tanpa berhenti lama untuk memikirkannya, kulakukan dengan menimbulkan bunyi gedebuk yang dahsyat. Benjol besar di kepalaku imbalannya. Aku marah, maka aku berkoprol lagi, dan koprol keempat. Kali ini yang benjol jidat. 4. Hari ini Pak Torsov ikut duduk di kelas tari yang telah kami ikuti sejak awal masa pembelajaran. Kemudian ia lanjutkan uraiannya. Ia antara lain berkata bahwa belajar tari ini bukan bagian mendasar dalam olah tubuh kami. Perannya seperti belajar senam, adalah mendukung dan mempersiapkan kami untuk latihan-latihan lain yang lebih penting. Meskipun demikian, ini tidak lalu membuat Pak Torsov Alpa menyampaikan kepada kami betapa pentingnya tari sebagai sarana bantu olah tubuh. Tari tidak hanya membantu menjadikan tubuh lebih tegak, melainkan juga membuka gerak, memperluasnya, memberinya ketegasan dan bentuk yang halus dan jadi. Ini penting sekali, karena gerakan tubuh yang ceroboh dan acak-acakan tidak layak naik panggung. Tari juga saya pandang penting, Pak Torsov menjelaskan lebih jauh. Karena menari dapat menjadi sarana yang sangat bagus untuk membetulkan posisi lengan, kaki, dan punggung. Sebagian orang, karena dada yang krempeng dan bahu yang melengkung ke muka, mempunyai lengan yang menggelantung di depannya dan menyentuh bagian-bagian perut atau paha ketika mereka berjalan. Ada juga yang berdada ayam, bahunya mereka terdorong jauh ke belakang dan perut mereka menonjol. Lengan mereka menggelantung di belakang badan. Keduanya bukan postur yang benar. Lengan seharusnya menggelantung di kedua sisi badan kita. Sering lengan berada pada posisi siku mengarah ke dalam, ke badan. Itu harus diputar sehingga siku mengarah keluar. Tapi ini harus dilakukan secara jauh hari. Kalau berlebihan, sikap tubuh jadi terpiuh, terdistorsi hingga tujuan malah tidak tercapai. Posisi kaki tidak kalah penting. Jika salah, seluruh sosok tubuh menjadi runyam. Orang menjadi canggung, berat, dan tidak imbang. Pada kebanyakan perempuan, kaki dari pinggul hingga lutut mengarah ke dalam, demikian pula tapak kaki mereka. Tumit mereka sering mengarah keluar, sedangkan jari-jari kaki ke dalam. Jenis-jenis latihan balet yang menggunakan palang adalah sarana sangat bagus untuk membetulkan cacat-cacat itu. Dengan latihan-latihan itu, pinggul diarahkan keluar dan ditempatkan pada sudut yang betul. Itu menjadikan paha tampak lebih ramping. Posisi kaki yang betul pada pinggul berpengaruh pada kaki dan tumit. Semua enak dan serasi,
dengan jari-jari kaki mengarah keluar seperti seharusnya ketika sikap kaki kita betul. Semuanya enak dan serasi dengan jari-jari kaki mengarah keluar seperti seharusnya ketika sikap kaki kita betul. Tak hanya latihan palang dalam balet, banyak gerakan tari lain membantu mencapai tujuan kita. Gerakan-gerakan itu didasarkan pada berbagai posisi, dan langkah yang menuntut pinggul diarahkan keluar dan kaki tertancap dengan betul. Dengan pemikiran ini, saya anjurkan satu cara lain lagi, yang lebih bersifat pekerjaan rumah dan untuk sering dilakukan sehari-hari. Sederhana sekali, arahkan jari-jari kaki kiri kalian keluar sejauh yang kalian bisa. Lalu letakkan kaki kanan kalian di depannya dengan jari-jari mengarah keluar sejauh mungkin yang kalian bisa. Saat melakukannya, jari-jari kaki kanan harus menyentuh tumit kaki kiri, dan jari-jari kaki kiri harus mendekati tumit kaki kanan. Pada awalnya kalian harus berpegangan pada kursi untuk menjaga keseimbangan dan terpaksa menekuk lutut dan memilih pilihan tubuh. Tapi kalian harus berusaha tegak, juga meluruskan kaki dan tubuh kalian. Pelurusan ini akan memaksa pinggul menghadap keluar. Pada awalnya, kedua kaki kalian pun tidak dapat rapat, dan sebelum kedua kaki kalian merapat, kalian tidak akan dapat berdiri lurus. Lama-kelamaan, bersama dengan kedua kaki kalian yang mulai mengarah keluar, kalian akan mencapai posisi yang saya maksudkan. Sekali kalian bisa melakukannya, lakukan itu setiap hari, sesering mungkin, kapanpun ada kesempatan, kesabaran, dan tenaga untuk melakukannya. Semakin lama kalian bisa bertahan dalam posisi itu, akan semakin kuat dan cepat pinggul dan kaki kalian terarah keluar. Hal yang sama pentingnya untuk kelenturan dan keekspresifan tubuh adalah memperluas jelajah gerak lengan dan kaki, pergelangan tangan, jari jemari, dan pergelangan kaki. Dalam urusan ini, latihan-latihan balet dan tarian lain menawarkan banyak hal. Dalam tari, kaki dan jari-jari kaki bisa menjadi sangat fasih dan ekspresif ketika meluncur di atas lantai, melakukan bermacam langkah. Kaki dan jari-jemarinya ibarat pena tajam yang membuat gambar rumit pada kertas. Ketika kita tegak bertumpuh pada ujung jari-jari kaki, terkesan kita sedang terbang. Kaki dan jari-jari kaki meredam sentakan gerak, memberikan kehalusan, menolong kita mencapai keanggunan, menajamkan irama dan tekanan dalam suatu tarian. Itu sebabnya tidak mengejutkan bahwa dalam latihan balet, perhatian yang besar ditujukan pada jari-jari kaki dan peningkatan kemampuannya. Kita harus memanfaatkan metode-metode yang sudah disusun dalam balet. Untuk pergelangan dan jari-jari tangan, saya sangsi apakah metode-metode balet harus sangat dianjurkan. Saya tidak suka cara penari balet menggunakan jari jemari tangannya, seperti hafalan, dibikin-bikin, konvensional dan sentimental. Di dalamnya lebih banyak keapikan dan kecantikan ketimbang keindahan. Banyak balerina menari dengan pergelangan tangan yang tanpa nyawa atau dengan otot tegang. Tapi ada satu hal lagi dalam disiplin balet yang berguna untuk membina lebih lanjut peralatan ketubuhan kami, kelenturan tubuh, dan pembentukan sikap, serta pembawaan tubuh secara keseluruhan. Tulang punggung kita, yang sanggup meliuk ke segala arah, bagaikan pegas spiral dan perlu diposisikan kuat-kuat pada alasnya. Tulang punggung kita semestinya terskrup kencang pada tempatnya di ruas terbawah tulang belakang. Jika seorang merasa skrupnya ini kuat, maka bagian atas torsonya memiliki penyangga, pusat gravitasi, kemantapan, dan kelurusan. Tapi sebaliknya, jika ia merasa skrup itu kendor, maka tulang punggungnya, dengan demikian seluruh torsonya, kehilangan kemantapan, kelurusan, kebagusan bentuk, dan bersama dengan semua itu kehilangan keindahan gerak serta kelancaran plastisnya. Skrup imajiner, titik pusat yang menyangga tulang punggung ini memainkan peran penting dalam seni balet. Manfaatkanlah ini, dan dari latihan tari, dapatkanlah cara-cara membina, mengokohkan, dan menempatkan tulang belakang kalian secara semestinya. Untuk mencapai tujuan ini, saya berikan kalian kiat tambahan, suatu metode kuno yang dapat kalian gunakan tiap hari di rumah ketika melakukan latihan-latihan untuk membetulkan tulang punggung. Tempo dulu, para perempuan pengajar dan pendidik anak keluarga berada di Prancis mengharuskan anak asuh mereka yang berbahu melengkung
berbaring terlentang di permukaan meja yang keras atau lantai. Sedemikian rupa sampai bagian belakang kepala dan tulang punggung anak itu menyentuh permukaan yang datar. Anak-anak harus berbaring seperti itu berjam-jam saban hari, sementara guru mereka yang sabar itu membacakan suatu untuk mereka. Ada lagi cara lain meluruskan bahu anak-anak yang melengkung. Pengasuh dan guru anak itu menyuruh mereka menekuk kedua siku mereka dan menempatkan agak di belakang tubuh, lalu menyelipkan tongkat di antara kedua siku dan punggung mereka. Waktu seorang anak berusaha kembali ke postur normalnya, lengan-lengannya secara alamiah menekan rotan ke punggungnya. Karena tekanan itu, si anak terpaksa tegak. Dalam posisi inilah anak-anak dibiasakan berjalan ke sana kemari berjam-jam di bawah pengawasan ketat sang pengasuh dan akhirnya tulang punggung mereka terlatih untuk tetap tegak. Sementara senam mengembangkan gerak-gerak tegas, patah-patah sampai taraf kasar dengan irama yang ditandai dengan tekanan yang kuat, nyaris seperti militer, tapi cenderung menghasilkan pergerakan yang mengalir, lapang, serta mengalun beratur. Keduanya sama-sama mengurai gestur, memberinya garis, bentuk, arah, serta sifat ringan dan lega. Gerakan-gerakan senam membuat garis lurus, sedangkan garis gerak tari rumit dan bervariasi. Tapi balet dan tari sering menghasilkan bentuk terlalu diperhalus, terlalu dianggun-anggunkan, dan berusaha pamer, tebar pesona. Itu hal yang buruk. Ketika penari balet diberikan kesempatan dalam pergelaran pantomime untuk menunjukkan dengan isyarat tangan orang yang datang atau pergi, atau suatu benda mati, ia tidak hanya merentangkan tangan ke arah yang diperlukan. Ia akan pertama-tama menyeberangkan benda itu dari satu ujung panggung ke ujung lain demi memperbesar gerakan isyarat tangannya itu. Dengan melakukan gerakan-gerakan yang ditambah-tambah dan dibesar-besarkan secara tak proporsional inilah penari-penari balet, lelaki maupun perempuan, berusaha mengindah-indahkan, mengagung-agungkan lebih dari yang dibutuhkan. Yang muncul adalah laga, sentimentalitas, kepalsuan, berkelebihan yang tak wajar dan sering konyol. Supaya itu jangan sampai terulang di pergelaran teater profesional, kalian harus ingat apa yang sudah saya katakan berkali-kali. Dalam akting tidak boleh ada gestur yang dilakukan hanya demi gestur itu sendiri. Gerakan kalian harus selalu mempunyai tujuan dan terkait dengan muatan atau isi peran kalian. Gerakan kalian harus selalu mempunyai tujuan yang terkait dengan muatan atau isi peran kalian. Laku atau tindakan yang jelas tujuannya, dan produktivitas akan dengan sendirinya menangkal kecenderungan pamer, tebar pesona, berlaga, dan hal-hal berbahaya lainnya. 5. Paul Shutov memaksaku mengunjungi pamannya hari ini dan menemui teman lama mereka, seorang aktor terkenal. Paul bersikap meyakinkan bahwa aku akan memetik manfaat dari kesempatan bertemu dengan orang ini. Paul memang benar. Aku berkenalan dengan seorang aktor piawai yang berbicara lewat matanya, mulutnya, telinganya, ujung hidungnya, dan jari-jarinya dengan gerakan-gerakan yang sangat halus hingga nyaris tak terlihat proses perubahannya. Dalam menggambarkan tampang seseorang, bentuk suatu benda, garis-garis tepi suatu pemandangan, ia mampu memberikan wujud indrawi yang sangat hidup pada apa yang ada di pikirannya. Contohnya, ketika menggambarkan keadaan rumah seorang temannya yang bahkan lebih gemuk daripada dia sendiri. Aktor ini menjelmakan dirinya menjadi meja tulis yang lebar, lemari pakaian yang padat, atau kursi yang penuh sesak. Ketika melakukan itu, ia tidak menirukan benda-benda itu, melainkan mereproduksi kesan seolah dirinya mampir. Ketika melakukannya, ia tidak menirukan benda-benda itu, melainkan mereproduksi kesan seolah dirinya hampir beda, karena muatan di dalam tubuhnya terlalu banyak. Ketika ia bercerita tentang bagaimana ia dan teman gemuknya itu tertatih-tatih di antara perabotan rumah, kita dapat gambaran batin yang luar biasa kuat dan hidup tentang dua beruang di gua persembunyian. Untuk melukiskan adegan ini, ia bahkan tidak perlu beranjak dari kursinya. Sambil tetap duduk, ia meliuk sedikit ke kiri, ke kanan, membungkuk atau menaikkan perut buncitnya, dan itu sudah cukup untuk menciptakan ilusi beringsut dengan susah payah di antara jepitan benda-benda. Di tengah penggambarannya yang lain, tentang seorang yang melompat dari tram yang sedang melaju dengan kecepatan penuh, lalu jatuh terhempas pada tiang,
Kami semua terpekik karena ia membuat kami melihat kejadian itu begitu hidup. Yang bahkan lebih seru lagi adalah interaksi tanpa kata-kata antara aktor ini dengan paman si Paul, yang bercerita tentang bagaimana ketika masih muda dulu, keduanya mengincar gadis yang sama. Paman Paul sangat lucu ketika membual tentang keberhasilannya, dan lebih kocak lagi ketika menggambarkan kekalahan sang aktor temannya itu. Sang aktor tidak berkata satu kata pun, namun pada bagian tertentu, cerita alih-alih menyangkal. Ia sekedar mengedarkan pandangannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya seakan berkata kepada kami, "Kurang ajar betul. Ia bohong, dan kalian orang-orang dungu duduk di situ, mendengarkan dan mempercayai semua omongannya." Pada satu saat, aktor gemuk itu memejamkan mata, berlagak putus asa dan tak sabar. Dia membeku dengan kepala dibuang ke belakang dan kemudian menggoyang-goyangkan telinganya. Ia terlihat seolah menggunakan kupingnya sebagai ganti tangan untuk menepis ocehan mengebuh sahabatnya. Di tengah bualan-bualan Paman Sutov yang lain, tamunya dengan nakal menggerakkan ujung hidungnya ke kanan lalu ke kiri. Setelah itu ia naikkan alisnya bergantian. Demikian juga dahinya, lalu memainkan senyum simpul di bibirnya yang penuh. Daripada kata-kata, gerakan-gerakan yang kecil tapi jelas ini lebih ampuh dalam mematahkan ledekan-ledekan sahabatnya terhadap dirinya. Perbantahan lucu lainnya terjadi antara sepasang teman ini tanpa sepatah kata pun terlontar. Perbantahan lucu lainnya terjadi antara sepasang teman ini tanpa sepatah kata pun terlontar. Mereka bantah-membantah hanya dengan jari-jari mereka. Tapi sangat jelas bahwa salah satu dari mereka sedang mendakwa temannya melakukan keculasan sehubungan dengan suatu percintaan. Setelah makan malam, saat minum kopi, Paman Paul meminta tamunya memperagakan adegan tanpa kata-kata yang terkenal dari lakon The Storm, Badai, karya Ostrovsky. Penyampaian deskriptifnya begitu hidup sebagai penggambaran maupun bagian penghayatan kejiwaan. Kalau istilah kejiwaan dapat digunakan untuk menunjukkan suatu yang hanya dilukiskan dengan ekspresi wajah dan sorot mata.